Matius 27 ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Pada hari ini adalah dalam minggu gereja disebut Jumat Agung. Umat Kristen di dunia mempercayai bahwa hari ini memperingati hari kematian Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Kematian adalah peristiwa yang alami bagi makhluk hidup. Jika kita melihat pengalaman dari sejarah yang panjang dalam kehidupan manusia, bahwa seluruhnya mereka mengalami kematian. Baik ketika mereka memiliki pengaruh yang kuat, nama yang besar, mereka mengalami kematian. Contohnya, pemikir Aristoteles. Dia menulis puluhan ribu buku murni dari pemikirannya sendiri. Dia menulis ilmu perbintangan sampai kepada ilmu perbinatangan, juga mengalami kematian. Demikian juga tokoh negara, yaitu Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Demikian juga dalam ilmu pengetahuan, yaitu Albert Einstein, Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Demikian juga pahlawan-pahlawan di satu negara, mereka mengalami kematian. Namun kok tidak diperingati secara khusus sebagaimana hari ini? Apa perbedaannya dengan diri Yesus? Dalam firman Tuhan ini dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Menyerah di sini bukan artinya angkat tangan karena kalah. Tetapi makna dari menyerahkan nyawanya ini adalah mempersembahkan hidup. Ada perbedaan esensial antara korban yang disebut victim dengan korban yang disebut sacrifice. Korban victim, misalnya, jika terjadi kematian karena bencana alam atau di dalam kecelakaan lalu lintas, mereka mengalami kematian. Atau di dalam sejarah Perang Dunia Kedua, keganasan daripada Hitler yang berkuasa pada waktu itu, yaitu dia mematikan ada 6 jutaan orang Yahudi pada waktu itu. Mereka yang mengalami kematian itu adalah korban. Mereka mengalami nasib sial karena ketidakberdayaan melawan. Konteks Yesus di dalam peristiwa ini tidak sama dengan yang mereka alami itu. Yesus adalah korban persembahan untuk menebus dosa manusia. Dia mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib. Itu adalah persembahan untuk menebus dosa manusia. Bahkan itu adalah murni dari dirinya untuk menempuh jalan penderitaan itu. Jika dikatakan dia adalah korban keganasan Romawi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi yang lainnya yang membenci dirinya, saya tidak setuju. Karena dia itu hanyalah korban victim.
dia bernasib sial, bernasib buruk karena keganasan orang lain. Bukan seperti itu, tetapi dia itu murni menempuh jalan yang seperti itu, jalan penderitaan, sampai kepada kayu salib dia mati. Itu merupakan penyerahan nyawanya, persembahan hidupnya demi menebus dosa manusia. Bahkan itu bukan settingan dari Allah Bapa. Jika itu settingan dari Allah Bapa, maka peristiwa tentang kematian Yesus Kristus itu hanyalah acting film. Bukan, tetapi itu murni dari Yesus yang mau menyerahkan dirinya, mempersembahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara, Yesus itu adalah korban yang sempurna. Dia tidak bersalah, dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Mulai dari kelahirannya sampai kepada kematiannya, dia tidak bersalah. Karena yang tidak bercela, yang layak menebus orang yang bercela. Sebab tidak mungkin yang berdosa menebus orang berdosa. Tidak ada terjadi keselamatan. Orang buta menuntun orang buta. Itu tidak terjadi keselamatan. Yesus itu suci, kudus, tidak bercela. Mulai dari kelahirannya. Ketika Yesus berada pada kandungan Maria, membuktikan bahwa dia itu adalah kudus, tidak bercela. Pada waktu itu konteks dari Maria adalah bertunangan dengan Yusuf. Dalam konteks itu, apakah Tuhan mau melanggar aturannya, hukumnya yang dikatakan bahwa jangan berzina? Demikian juga dalam konteks bertunangan, dia sudah mengandung. Apakah Tuhan tidak menghargai adat istiadat dari proses pernikahan? Karena Maria hamil sebelum menikah. Apakah Tuhan tidak khawatir bahwa Maria itu akan dilempari dengan batu sampai mati? Tuhan bukan tidak melanggar itu dengan kuasa yang dimilikinya. Dia tetap menghargai seluruhnya itu. Dengan bukti bahwa meskipun Maria hamil di luar nikah, tetapi Maria tetaplah perawan darah Maria. Sehingga seluruhnya aturan itu, adat istiadat itu tetap berjalan dan terjaga. Lahirlah Yesus menjalani kehidupan sampai kepada penderitaan dan kematiannya. Dialah korban penebus salah yang sempurna, yang mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa manusia. Saya mengingat dan bahkan di dalam dasar kesaksian kitab Injil, demikian juga di dalam penggalan film The Passion of the Christ, di dalam peristiwa kematian Yesus itu, ada seorang prajurit yang menusuk diri Yesus dengan tombak. Menusuk dengan tombak. Saya berpikir itu bisa menjadi satu gambaran bentuk kebencian manusia dengan sesama. Kita menusuk dengan tombak. Itu merupakan dalam pemikiran saya gambaran kebencian, baik terhadap sesama maupun terhadap diri Yesus pada waktu itu. Tetapi ketika prajurit itu menusuk diri Yesus, yang dibalas Yesus adalah Yesus mencurahkan darahnya ke atas diri prajurit itu. Saya percaya dalam peristiwa itu bahwa dengan curahan darah Yesus ke diri
prajurit yang menusuk itu, dia terbasuh oleh darah Yesus sehingga dia mengalami keselamatan. Menusuk dengan kebencian tetapi dibalas dengan curahan darah yang kudus sehingga dia selamat. Saudara, tidak ada penebusan tanpa pengorbanan. Yesus Kristus adalah persembahan untuk penebusan dosa manusia. Di dalam memperingati Jumat Agung ini, pandanglah kembali salib Yesus, bahwa tangan Yesus terpaku, terbuka lebar di kayu salib adalah supaya orang tahu bahwa Yesus menantikan manusia di dalam pelukan kasih-Nya. Maka datang dan terimalah penebusan Yesus Kristus. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan memberkati kita seluruhnya. Amin.